Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan yang patut untuk kita kaji adalah apa yang dimaksud dengan anak itu tergadai dengan akikahnya. Ya, Nabi katakan anak itu seakan-akan barang gadaian, artinya orang tua perlu menebusnya. Jika orang tua belum menebusnya, maka seperti barang gadaian yang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Nah, orang tua, maka jika akikah belum dilaksanakan, maka orang tua tidak akan mendapatkan manfaat dari si anak. Karena dia tidak bisa memanfaatkannya karena anaknya masih tergadai. Nah, apa sih tergadai di sini pengertiannya sehingga orang tua itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari anak, itu apa maksudnya? Apa maksud seandainya orang tua itu tidak mengakikahi anaknya, maka dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari anak itu? Manfaat apa? Maka jawaban tentang masalah ini kita jumpai dari dialog yang terjadi antara Yahya bin Hamzah dengan seorang ulama di masa silam, Atha al-Khurasani. Yahya bin Hamzah pernah bertanya kepada Atha al-Khurasani, ma makna murtahanun bi aqiqatihi? Apa yang dimaksud dengan anak itu tergadai dengan akikahnya? Maka jawaban Atha al-Khurasani adalah sebagaimana yang tercatat di papan tulis. Beliau mengatakan, yuhramu syafa'ata waladihi. Orang tua tersebut akan tercegah dari mendapatkan syafaat anaknya. Maka anak yang meninggal dunia sebelum balik, dia akan bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Yang boleh jadi orang tuanya itu mampir ke neraka, maka anak ini akan bisa menyebabkan orang tua ini lebih cepat keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, syafaat anak ini akan tercegah dan tidak bisa didapatkan oleh orang tua manakala orang tua ini tidak mengakikahi anaknya. Dan penjelasan dan hal yang menarik, penjelasan Atha al-Khurasani tentang masalah ini didukung oleh banyak ulama. Tidak hanya beliau yang memberikan penjelasan semacam ini. Daftar nama ulama yang sepakat dengan Atha al-Khurasani kita sampaikan di bawah, ya, di papan tulis di bagian bawah. Ya, ada nama-nama Hasan al-Basri, ulama besar di masa tabi'in, Atha bin Abi Robah, Qatadah, juga ulama besar di ahli tafsir dan yang lainnya dari kalangan tabi'in. Dari ulama, dari imam mazhab ada Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga ada Al-Baghawi. Maka satu hal yang sering beredar di tengah-tengah para penuntut ilmu, kalau pendapatnya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata ini bukan hanya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat banyak ulama tabi'in yang telah mendahului Imam Ahmad dengan pendapat ini. Ada Atha bin Abi Robah, ada Qatadah, ada Hasan al-Basri. Jadi makna anak itu tergadai dengan akikahnya adalah seandainya anak ini meninggal dunia dan belum diakikahi, maka orang tua, anak ini meninggal dunia sebelum diakikahi dan dia meninggal sebelum balik, maka orang tua itu tidak akan mendapatkan syafaat tidak bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Atau bahkan syafaat dari anak di sini bersifat lebih luas lagi, karena kita lihat perkataan Atha al-Khurasani, beliau tidak mempersyaratkan bahasanya anak tersebut harus meninggal dunia. Dan beliau cuma menegaskan dia tidak mendapatkan syafaat dari anaknya. Maka bisa kita maknai dengan makna yang lebih luas, yaitu anak yang soleh akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dia kenal. Karena orang yang soleh bisa memberikan syafaat agar orang-orang yang dia kenal, termasuk keluarganya, tetangganya itu yang berada di neraka untuk segera keluar dari neraka. Nah, ketika seorang anak itu tumbuh besar, dewasa dan bahkan boleh jadi ulama, jadi hafidhul Quran, jadi anak yang saleh, maka nanti di akhirat dia akan punya hak untuk memberikan syafaat
diantaranya kepada orang tuanya. Ternyata orang tuanya mampir ke neraka, maka anak yang soleh ini tidak akan bisa, Allah akan larang untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia orang tuanya tidak mau mengakikahi putranya. Sehingga di akhirat nanti dia akan dicegah untuk mendapatkan syafaat dari anaknya yang soleh. Tentu ini satu kerugian yang sangat-sangat besar yang didapatkan oleh orang tua ini gara-gara keteledorannya karena tidak memahami syariat akikah dan melaksanakannya. Maka dengan penjelasan ini semoga para orang tua semakin bersemangat untuk menjalankan ajaran Islam, menyembelih hewan akikah untuk anak yang dia cintai. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.